Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu seperti yang sudah kita agendakan untuk melanjutkan belajar bersama kita melalui workshop online pengenalan dan pemanfaatan Office 365. Bisa jadi Bapak Ibu ada yang sebagian sudah pernah memanfaatkan, atau mungkin kemarin saya cek malah ada yang sudah menjadi trainer Office 365 ini, sama-sama alumni pelatihan di tingkat provinsi. Tapi bisa jadi juga sebagian besar dari Bapak Ibu baru mengetahui, mendengar tentang Office 365 ini. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kita nanti akan fokus ke pengenalan Office 365, sedangkan nanti untuk pendalamannya insya Allah kita agendakan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Office 365 ini akun secara gratis sudah kita bagikan kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Sehingga yang belum adalah bagaimana kita mengetahui apa saja fitur-fitur dari Office 365 ini, bagaimana pemanfaatannya dan lain-lain. Nah, karena itu kesempatan hari ini kita akan belajar mulai dari nol, mulai dari awal. Dan sekali lagi insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan adakan workshop serupa. Kita kemarin juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa narasumber yang sudah sanggup untuk kita ajak memperdalam Office 365 ini. Yang baru gabung langsung matikan mic-nya. Mohon yang baru gabung langsung matikan mic-nya biar tidak mengganggu presentasi hari ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi kita sudah sampai di halaman ini mengenal Office 365 gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Office 365 ini saat ini menjadi fitur yang cukup diidolakan. Banyak sekali orang yang kemudian memanfaatkannya, mendapatkan akun kemudian memanfaatkannya untuk kebutuhan, baik kebutuhan personal, kantor maupun untuk pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini kemudian kita ingin belajar bersama tentang Office 365 ini mulai dari nol. Sekali lagi saya akan memulai dari beberapa pertanyaan yang sering muncul, beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman tentang Office 365 ini. Nah, di antaranya ini beberapa pertanyaan yang sering muncul. Sebentar. Bisa dilihat di layar ya, itu pertanyaan yang sering muncul. Antara lain, yang pertama adalah apakah Office 365 itu, kemudian fiturnya apa saja, bagaimana memanfaatkannya, kemudian ada biayanya atau tidak, atau malah gratis, dan keunggulannya seperti apa. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan ya kepada kita, mulai dari apa itu, apa saja fiturnya, bagaimana manfaatkannya, biayanya berapa, keunggulannya apa saja. Sebelum ke sana, kemarin kita baru saja mengikuti proses sejak kita mendaftarkan akun, ya, mendaftar status sang pengajar dan Bapak Ibu mendapatkan akun. Kita sudah melalui 6 tahap. Bapak Ibu yang hari ini join, ini sudah melalui 6 tahapan seperti yang tersaji di layar ya Bapak Ibu ya. Proses pertama yang sudah kita lalui Bapak Ibu,
kita kemarin melalui proses pendaftaran, mendaftar di link sahabatrencanakerja.com. Setelah itu kemudian data yang masuk kepada kami verifikasi. Kami verifikasi apakah data itu memenuhi syarat atau tidak. Kenapa dilakukan verifikasi? Ternyata dari data yang masuk Bapak Ibu ada beberapa data yang memang tidak memenuhi syarat. Salah satu syarat yang kami tentukan adalah yang pertama mengikuti atau sudah pernah mengikuti kegiatan yang kami adakan. Ternyata ada beberapa pendaftar yang belum, sehingga untuk sementara pembuatan akun kita tangguhkan. Kemudian yang kedua ada yang tidak memenuhi syarat dalam sisi syarat bukti fisik yang harus diupload kemarin ya. Ternyata ada yang salah upload, harusnya screenshot subscribe itu tapi ternyata salah dikirim. Setelah memenuhi syarat kemudian kemarin kita buatkan akun secara massal. Jadi sampai kemarin sudah kita buatkan 274 akun kita buat secara massal. Nggak usah dibayangkan buat akunnya satu-satu, repot, itu tidak. Ada cara membuat akun ini secara massal. Ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan ketika kemudian Bapak Ibu ingin menggunakan Office 365 di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, nanti siswanya juga punya akun, itu bisa membuat akunnya nanti secara massal, tidak satu persatu. Bisa dibayangkan kalau ratusan akun yang dibuatkan untuk siswanya harus dibuat satu persatu, tentu akan sangat repot. Setelah akun dibuat, maka tahap selanjutnya adalah aktivasi akun. Ini dilakukan oleh personal masing-masing Bapak Ibu, dan ini sudah dilakukan, tapi masih kita temukan beberapa masalah seperti lupa password ya. Jadi salah satu yang harus dilakukan ketika aktivasi akun itu adalah Bapak Ibu harus mengubah password. Standar passwordnya adalah minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan angka. Nah, kalau sudah diubah, maka sandi atau password itu yang tahu ya Bapak Ibu sendiri. Kami nggak tahu. Nah, ini ternyata kemarin sudah beberapa yang lupa. Baru saja mengganti akun tapi sudah lupa passwordnya sendiri, sehingga harus dilakukan reset ya, dibuatkan password baru, dimentahkan. Begitu aktivasi akun, kemudian Bapak Ibu kita minta gabung di Microsoft Teams, dan sudah bergabung. Ada yang kita gabung juga di grup WA untuk memudahkan koordinasi. Baru kemudian kita ke tahap yang ke-6, kita mulai dengan workshop seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, kemudian kita kenalkan jenis akun Office 365 yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Office 365 ini sama dengan Office 365 yang dibagikan melalui sekolah. Jadi saat ini banyak sekolah yang memanfaatkan Office 365 untuk keperluan pembelajaran online dan lain sebagainya, untuk urusan kantor juga. Ada dua jenis Office yang dibagikan, namanya adalah jenis A1. A1 ini adalah Office 365 for Education. Kalau di sebelah kita adanya Google Suite for Education, ini ada Office 365 for Education. Jadi untuk sekolah diberikan secara gratis. Ini jenis akun yang dibagikan sama pengajar saat ini ada dua. Yang pertama adalah akun A1 for Faculty. Ini nanti untuk Bapak Ibu sebagai guru atau pengajar. Dan yang kedua ada akun A1 for Student. Ini nanti bisa dibagikan untuk siswa. Cuma Bapak Ibu yang kami layani sampai hari ini baru yang untuk Bapak Ibu guru. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin melatih gurunya dulu. Kita ingin latih gurunya dulu punya akun dan mampu memanfaatkan. Baru nanti kemudian bagaimana memanfaatkannya dengan siswa. Yang pertama gurunya dulu yang dilakukan. Nah, aplikasi Office 365 ketika Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi kemarin, aplikasinya akan kita temukan sangat banyak aplikasi yang bisa kita lihat di sana, mulai dari Outlook, ada OneDrive, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada SharePoint, dan lain sebagainya. Nah, masih banyak, termasuk Teams yang saat ini kita gunakan untuk meeting hari ini. Jadi Microsoft Teams ini bisa digunakan untuk video conference seperti hari ini, bisa juga digunakan seperti Google Classroom antara guru dengan siswa bisa. Seperti yang saya buat dengan Bapak Ibu itu, kita buatkan Teams, kemudian kita bagi channel-channel atau saluran-saluran itu menggunakan Microsoft Teams. Kemudian ada classmate group, ada sway, ada form. Ya. Kalau admin ini hanya ada di kami, Bapak Ibu tidak ada ya.
ada whiteboard dan sebagainya, nanti akan kita kupas satu persatu. Beberapa dari ini ya, tidak semuanya. Yang pertama Bapak Ibu, aplikasinya tadi adalah namanya Outlook. Outlook ini sering dipakai kalau Bapak Ibu mengirim email. Outlook ini dipakai untuk mengirim email. Jadi alamat email Bapak Ibu sekarang itu tambah satu, yaitu akun Office 365 yang Bapak Ibu dapatkan kemarin. Misalkan Bapak Ibu akun Office-nya adalah Joko, ya, joko@sangpengajar.com, maka joko@sangpengajar.com ini menjadi alamat email Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakannya ini di menu Outlook, untuk mengirim email, menerima email seperti biasa kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail, Yahoo dan sebagainya. Nanti begitu masuk di Office 365, Bapak Ibu masuk ke menu Outlook, itu fungsinya untuk melakukan pengiriman email, menerima email dan selanjutnya ya, seperti biasanya. Fungsi-fungsi lain dari email itu sendiri. Setelah Outlook, Bapak Ibu, aplikasi kedua yang sering muncul di Office 365 ini kita kenal dengan nama OneDrive. Ya, OneDrive. OneDrive ini kalau di Google namanya Google Drive. Seperti namanya, maka fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen kita. Bisa jadi Bapak Ibu memiliki dokumen-dokumen penting, laporan PTK, diktat, buku, naskah buku, dan lain sebagainya, yang mana dokumen ini seringkali rawan kalau kita simpan di flash disk, rawan ketika kita simpan di hard disk, karena bisa jadi hard disknya mati, ya, flash disk bisa mati juga, begitu. Maka OneDrive ini menjadi solusi penyimpanan, namanya penyimpanan secara cloud, penyimpanan di awan. Namanya saja di awan, ya tentu ini adanya di online dan bisa kita unduh kapanpun. Ketika kita membutuhkannya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian aplikasi yang ketiga setelah OneDrive, Bapak Ibu bisa lihat di layar, aplikasinya adalah Word, ya, atau Microsoft Word. Microsoft Word ini ya seperti yang sering kita pakai untuk menulis dokumen, menulis karangan, menulis surat, ya, menulis artikel, menulis laporan, itu Microsoft Word. Bapak Ibu bisa melakukannya itu juga secara online. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu tidak harus kemudian setiap saat itu ngadep laptop, tidak. Cukup Bapak Ibu punya aplikasi Word di HP atau aplikasi Office 365 di HP, kemudian nanti Word ini menjadi salah satu bagiannya. Bapak Ibu bisa menulis melalui HP, suatu saat tinggal edit di laptop. Itu akan sangat mudah. Selain itu, keunggulan dari aplikasi Cloud ini atau di awan, ini Bapak Ibu bisa bekerja secara kolaborasi, bekerja sama dengan teman lain. Jadi menulis satu dokumen digarap bareng itu bisa dengan Word ini. Word yang versi Office 365 yang online bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, sebagaimana Word, aplikasi selanjutnya itu adalah Microsoft Excel, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, sering kita gunakan, Microsoft Excel ini sering digunakan untuk formula-formula, tabel, grafik, dan sebagainya, ya, seperti membuat daftar nilai, ada rumusnya, itu nanti pakainya Excel. Excel ini kalau selama ini kita offline di laptop, bisa Bapak Ibu buat di cloud atau di Office 365 ini, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Isinya Excel seperti apa bisa di-share. Nanti lari namanya SharePoint ini. Begitu Word, Excel dan sebagainya ini di-share, termasuk isinya OneDrive, begitu di-share maka biasanya alamatnya adalah SharePoint. Word, Excel sudah, kemudian kita masuk yang ketiga Bapak Ibu, yaitu adalah PowerPoint. Nah, seperti kita ketahui ini gunanya adalah untuk presentasi. Jadi Bapak Ibu bisa presentasi secara online dengan menggunakan aplikasi PowerPoint yang ada di Office 365. Dan itu ada aplikasi OneNote. OneNote ini semacam buku catatan pribadi. Ya, kalau Bapak Ibu punya agenda itu ya OneNote ini. Agenda itu. Setelah OneNote, kita mengenal ada lagi yang namanya SharePoint. Tadi sudah kita singgung. SharePoint ini biasanya muncul untuk share dokumen-dokumen yang ada di OneDrive, termasuk Word, Excel, PowerPoint.
Otomatis begitu kita membuat Word, Excel, PowerPoint kan akan berubah menjadi sebuah dokumen yang bisa di-share. Nah, alamat share-nya ini biasanya akan muncul tulisan ini, share point. Paling awal biasanya sang pengajar, share point, dan seterusnya. Aplikasi berikutnya yaitu adalah Microsoft Teams, Bapak Ibu. Microsoft Teams ini yang kita gunakan saat ini untuk video conference. Jadi begitu COVID-19 ini, COVID-19 ini mewabah, Microsoft Teams ini menjadi salah satu andalan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini bisa kemudian seperti yang kita lakukan saat ini, semuanya punya akun Office 365. Bisa juga yang punya akun hanya 1-2 orang, yang lain nanti masuk sebagai tamu, yang lainnya masuk sebagai tamu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan hari ini dengan siswanya Bapak Ibu. Dengan siswanya Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat meeting room-nya, membagikan ke siswa, tapi mereka masuknya bukan sebagai anggota, tapi masuknya sebagai tamu. Sebagai tamu. Monggo nanti bisa dicoba. Kemudian setelah kita membahas tentang Microsoft Teams, aplikasi selanjutnya kita kenal dengan Class Notebook. Class Notebook. Class Notebook ini semacam buku catatan bersama antara guru dengan siswa. Ya, hampir mirip apa itu kalau yang kertas yang di bolong-bolong itu apa namanya? Saya lupa namanya. Seperti itu, buku catatan antara guru dengan siswa. Di mana nanti siswa mengumpulkan tugasnya di situ, dikoreksi guru, itu caranya. Class Notebook. Nah, kemudian ada lagi Microsoft Sway. Bukan Sway ora jamu. Microsoft Sway ini dipakai untuk membuat presentasi online, mirip dengan PowerPoint, tetapi nanti ini lebih interaktif, Sway ini. Kita lihat nanti contohnya bisa ada di websitenya Sway atau di fitur Sway. Setelah Sway ada Microsoft Form, sesuai dengan namanya. Nah, Microsoft Form ini digunakan untuk membuat formulir online. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat pendaftaran sekolah, pendaftaran siswa baru, atau pendaftaran kegiatan pelatihan di NGMP, KKG, dan sebagainya, atau MKKS, K3S. Ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan Microsoft Form yang ada di Office 365 ini. Mirip Google Form. Nanti bisa dibandingkan keunggulan dan kelemahannya. Apa wis? Oke, kami ingatkan yang baru gabung, matikan mic-nya. Oke, kita lanjut setelah Microsoft Form, Bapak Ibu. Ada aplikasi yang namanya Whiteboard, ya, Whiteboard. Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi Whiteboard ini, ya seperti namanya, untuk coret-coret. Nanti bisa kita praktekkan. Gimana guru dan siswa bisa sama-sama nulis di aplikasi Whiteboard ini. Selain itu nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri, ada Dynamic, ada Kaizala, ada PowerApps, dan sebagainya. Lebih detailnya Bapak Ibu, tiap aplikasi ini sebenarnya sudah ada tutorialnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung tentang tutorialnya ada di mana. Office 365 sudah menyediakan tutorial itu. Tinggal bagaimana kemudian kita mengaksesnya. Seperti yang saya tunjukkan di layar Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu klik all application, ya, semua aplikasi, maka nanti akan muncul tampilan seperti itu. Nah, setiap aplikasi akan ada tutorialnya. Ada di mana posisinya? Ada di pojok kanan atasnya aplikasi, seperti yang saya lingkari itu. Silakan dicek, itu ada information-nya, itu nanti akan terhubung. Misalkan saya ingin belajar tentang form, di kanannya itu, di pojoknya ada simbol I itu ya, diklik saja, maka nanti akan muncul tutorial tentang Microsoft Form. Apa itu Microsoft Form dan bagaimana penggunaannya ada di sana. Oke, Bapak Ibu.
Sementara itu sebagai pengantar, kita akan langsung saja nanti praktik ya, memanfaatkan Office 365 ini untuk kebutuhan kita. Oke. Bapak Ibu, untuk membuka portal Office 365, suaranya nggak boleh. Video ini biasanya video ini nggak gambar. oh, yang baru gabung segera matikan mic-nya. Oke, kita langsung saja memanfaatkan dengan masuk ke browser. Kita buka browser, alamatnya adalah office.com atau bisa portal.office.com. Kalau saya kebetulan sudah memasang di halaman depan ya, di halaman depan browser kami. Nah, seperti ini tampilannya. Silakan buka portaloffice.com, portal.office.com ya alamatnya. Boleh sambil praktek kalau Bapak Ibu sekarang menggunakan handphone, sambil dibuka laptopnya. Kemarin sudah kita sampaikan, bisa sambil praktek. Alamatnya adalah portaloffice.com atau langsung bisa office.com, sama. Kita akan menuju ke halaman Office 365 dengan memasukkan alamat ini, portal.office.com atau bisa office.com langsung ya. Tampilan awalnya akan seperti yang ada di layar, Bapak Ibu bisa dicek di layar, tampilannya akan seperti itu. Kemudian seperti yang sudah kami sampaikan di tutorial sebelumnya saat memberikan panduan awal itu ya Bapak Ibu, panduan awal. Panduan awal sudah kami berikan melalui web kami seperti ini. Panduan aktivasinya Bapak Ibu. Kemarin sudah kita berikan cara aktivasi sudah. Yang ini sering menjadi kelemahan setiap peserta itu adalah tentang password. Banyak sekali pertanyaan tentang password ini ya. Password yang pertama dimasukkan itu adalah password yang kami berikan ya, sesuai yang kami bagikan di email. Yang kedua, setelah Bapak Ibu berhasil masuk, Bapak Ibu diminta untuk mengganti password. Password ini harus memenuhi ketentuan yaitu minimal 8 karakter. Minimal 8 karakter, kemudian di sana ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angkanya. Saya ulang, password yang Bapak Ibu buat terakhir itu belum tentu sama dengan password apalan selama ini. Password yang biasanya belum tentu. Kenapa? Office 365 ini mempersyaratkan Bapak Ibu itu menggunakan password minimal 8 karakter, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, dan angka. Ini yang sering merasa lupa. Sudah saya masukkan password, biasanya kok nggak mau Pak. Akhirnya apa? Larinya harus di reset lagi, passwordnya diperbarui lagi. Nah ini Bapak Ibu yang sering menjadi lupa. Nah, tampilannya seperti itu kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian setelah aktivasi Bapak Ibu kemarin juga sudah melakukan beberapa perubahan seperti melakukan perubahan foto profil ya, walaupun ada yang belum berhasil. Posisinya di mana Pak kalau mau merubah foto profil? Sebenarnya panduan juga sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu, panduan awal mulai dari mengubah profil sampai dengan masuk ke Teams. Itu sudah kami sampaikan sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu begitu masuk di Office 365, kemudian kok Bapak Ibu itu ingin melakukan perubahan foto profil, posisinya ada di pojok kanan atas. Ada di pojok kanan atas, di situ ada ikon akun biasanya berupa inisial. Misalkan punya saya karena Agus Dwianto, maka di situ muncul tulisan AD sebagai inisialnya. Nah, seperti itu, tampak di layar. Kalau ingin mengubah foto profil, mudah saja, diklik saja di pojok kanan atas di inisial nama kita itu.
Kemudian klik My Office Profile. Klik My Office Profile, atau kalau dalam bahasa Indonesia di situ ada profil office saya. Diklik di situ nanti ada bagian untuk mengubah foto. Bagian untuk mengubah fotonya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin kirim-kirim email, tadi sudah kami sampaikan, klik Outlook, ya. Klik Microsoft Outlook, gunakan untuk menerima dan mengirim email. Ada OneDrive untuk penyimpanan file, misalkan punya dokumen-dokumen penting. Kemarin ada yang tanya, Pak, aman apa tidak kalau disimpan di OneDrive? Insya Allah aman, karena yang punya kunci panjenengan sendiri. Walaupun kami membuatkan akun, itu kami tidak bisa masuk karena password sudah diubah. Passwordnya sudah diubah oleh Bapak Ibu sendiri, sehingga kami tidak bisa masuk. Yang bisa kami lakukan hanya mereset passwordnya, ya, merubah passwordnya, atau menghapus akun. Akun yang menurut kami perlu dihapus, kita hapus. Misalkan kemarin ada teman yang sebenarnya tidak berhak dapat akun kok, ternyata berbohong ketika mengisi form pendaftaran, akhirnya kita batalkan, akunnya kita hapus. Kemudian hari ini kita menggunakan Microsoft Teams, yang mana ini nanti lebih banyak kita kampanyekan agar Bapak Ibu memanfaatkan untuk pembelajaran di kelas ataupun untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu kita langsung ke online saja, langsung ke online untuk mengetahui pemanfaatan masing-masing, gitu ya. Yang saya maksudkan tadi adalah tentang tutorial masing-masing. Kalau tampilan di layar masih seperti yang ada di layar yang saya tunjukkan ini, Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu bisa melihat tampilan semua aplikasi itu dengan klik all apps. All apps itu all application. Kita ingin tahu semua aplikasi yang ada di Office 365, tinggal diklik saja yang all apps. Nah, yang muncul itu kan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baru 11. Sedangkan ketika kita klik all apps gitu Bapak Ibu, maka nanti akan terbuka semua aplikasi dari Office 365 ini. Semua aplikasi akan terbuka dan kita akan tahu apa saja yang bisa kita manfaatkan. Nah, di situ ternyata ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Kita mulai dari kalender, ada Classnote, ada Delve, ya, ada Dynamic, Excel Form, Aizala, OneDrive, OneNote, ada Outlook, ada People, dan lain sebagainya. Di situ sebenarnya sudah ada keterangannya, Bapak Ibu, sudah ada keterangannya itu apa dan bagaimana memanfaatkannya, sebenarnya sudah ada keterangannya. Ya, Bapak Ibu tinggal baca satu persatu. Misalkan kita masuk dulu ke OneDrive. Di sini ada OneDrive. Disorot saja pakai mouse begitu. Disorot saja pakai mouse. Ada keterangan di sana yang dimaksud dengan OneDrive itu fungsinya adalah store, access, and share your files in one place. Jadi tempat menyimpan, tempat mengakses, dan membagikan file kita di satu tempat. Itu kenapa disebut OneDrive. Ya, saya ulang, OneDrive di sini ada keterangan yaitu store, access, and share your file in place. Bapak Ibu yang menggunakan handphone, silahkan handphonenya diatur posisi landscape, itu akan lebih jelas nanti. Ya, rotasinya rotasi matinya di off kan dulu, sehingga HP-nya bisa di posisi landscape, posisi mendatar, nanti tulisannya akan lebih jelas Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. OneDrive di sini diartikan sebagai store, access, and share your files in one place. Artinya OneDrive ini sebagai tempat store, ya, penyimpanan, tempat untuk mengakses file kita dan menge-share file-file kita dari satu tempat saja, tidak kita bingung ditaruh di sana, ditaruh di sini, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu tutorial tentang OneDrive, berarti ada di pojoknya ini yang I, bagian I-nya ini. Mohon yang masuk untuk mematikan mic-nya. Bu Sri Wirahayu, mohon matikan mic-nya. Pak Suryadinman juga mohon matikan mic-nya. Bu Sriwi, terlihat di sini Bu Sriwi matikan mic. Oke, sudah. Mohon nanti tidak diulang, Bu. Bu Sriwi masih menghidupkan mic, mohon dimatikan. Pak Suryadin juga.
Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Mohon yang sudah bergabung untuk mematikan mic-nya sehingga tidak mengganggu presentasi kita hari ini ya. Baik, kita lanjutkan. Apabila kita ingin tahu tentang manfaat dari OneDrive ini, Bapak Ibu tinggal klik yang ada di pojok kiri atas ya. Ada keterangan di situ learn more about OneDrive. Belajar lebih lanjut tentang OneDrive. Di OneDrive itu apa? Bagaimana membuatnya? Tinggal kita klik begini saja di pojok kanan atas. Nah, maka otomatis akan terbuka support dari Office 365, bantuan dari Office 365. Ya, begitu diklik di pojoknya, nanti akan muncul tutorial mengenai aplikasi yang ingin kita pelajari. Saya ulang, saya tadi klik Office 365, begitu Bapak Ibu, di pojok kanan atasnya yang I itu, saya klik, maka kemudian terbuka tampilan tutorial dari Office 365 bagian yang OneDrive. Terbuka halaman seperti yang tampak pada layar ya. Tampak pada layar. Loh, Pak, itu kok tutorialnya dalam bahasa Inggris. Bagaimana mengubahnya? Coba Bapak Ibu yang sudah sampai halaman ini, di alamat paling atas. Di alamat paling atas ini ada support.office.com/n-push dan sebagainya. Ini bagian n-push-nya ini. Saya pindahkan di notepad biar lebih jelas Bapak Ibu, agar tutorial ini tidak dalam bahasa Inggris gitu ya. Tidak dalam bahasa Inggris. Yang Bapak Ibu lakukan cukup mudah, yaitu mengubah n-push-nya ini. Di alamat itu ada tertulis support.office.com/n-push. Ini menunjukkan bahwa tutorial ini ditulis dalam bahasa Inggris, tapi Inggrisnya Amerika. N-nya itu English, US itu USA, Amerika. Bapak Ibu tinggal mengubah saja kode yang ada di URL-nya, di link websitenya ini, n-push ini kemudian kita ubah. N-push-nya saja yang diubah, yang lain nggak usah. Nah, diubah menjadi apa, Bapak Ibu? Nah, sudah bisa dilihat ya, bagian yang saya sorot, n-push ini kita ubah menjadi kode negara kita. Kode negara kita Indonesia itu di tataran internasional kodenya adalah ID. Nah, n-push-nya kita ubah menjadi ID-ID. Saya ulang, Bapak Ibu, apabila nanti membuka tutorial tentang Office 365, semula bahasanya Inggris, kita akali saja dengan mengubah semula n-push menjadi ID-ID. Artinya kita ubah ke bahasa Indonesia. Sekarang kita praktekkan, kita masukkan ID-ID ya, ID-ID ini, lalu kita enter. Dan kita lihat nanti apa yang terjadi. Begitu kita ubah alamat websitenya dari n-push menjadi ID-ID, maka otomatis begitu kita enter, kita akan melihat seperti yang ada di layar, Bapak Ibu, tutorial Office 365 sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Ini akan memudahkan kita untuk belajar. Kalau Bapak Ibu menginginkan belajarnya dalam bahasa Inggris juga tidak masalah, tidak usah diganti, biarkan tetap dalam bahasa Inggris. Nah, setelah kita ubah menjadi bahasa Indonesia, Bapak Ibu, di situ sudah muncul tutorial yang mengunggah serta menyimpan file dan folder ke OneDrive for Business. Caranya di situ yang pertama tadi sudah kita lakukan, yaitu masuk ke office.com, pilih menu OneDrive. Kalau ingin menggunakan ya, pilih klik kanan file lalu pilih perintah dan sebagainya. Di sini sudah ada. Kalau kita ingin upload file, menyimpan file di OneDrive, caranya bagaimana? Di situ juga ada. Sudah ada semuanya. Menu-menu itu ada di sebelah kiri ini, menu-menu itu secara lengkap ada di sebelah kiri. Menu itu secara lengkap ada di sebelah kiri.
Mulai dari mengunggah file dan folder, caranya bagaimana, mengelola file, berkolaborasi dengan teman, mengerjakan proyek yang sama, dokumen yang sama, dan sebagainya. Di situ ada tutorialnya. Di OneDrive ini kita bisa menyimpan, di situ disebut lebih dari 300 tipe file di OneDrive. Berbagai jenis file bisa kita simpan di sana ya, DOC, DOCX, XLS, Excel, PPT, video, MP3, semua bisa kita unggah di OneDrive ini secara aman. Ya. Kuncinya apa? Kuncinya Bapak Ibu masih nyimpan passwordnya saja. Nah, sekali lagi, tutorial ini sudah ada sebenarnya. Tutorial ini sudah ada di Office 365. Tinggal kita membacanya saja. Ya. Di sini sudah ada tutorial, misalkan ingin mengunggah file, mengunggah dokumen, bagaimana caranya, ingin membuka folder, bagaimana caranya, sudah ada. Cuma untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan OneDrive, sekarang kita kembali ke aplikasi Office 365. Tutorialnya kita cukupkan, nanti bisa dibuka sendiri, dibaca sendiri. Kita kembali ke tab atau ke halaman Office 365-nya, Bapak Ibu. Nah, kita langsung buka saja OneDrive, ya, diklik OneDrive-nya seperti ini. Nanti akan terbuka halaman OneDrive for Business. Ada kata-kata for business karena memang sebenarnya akun Office 365 ini berbayar Bapak Ibu. Cuma kemudian Microsoft punya kerjasama dengan lembaga-lembaga sekolah membagikannya secara cuma-cuma, dan kebetulan untuk sang pengajar karena kemarin mengajukan dan kami sampaikan alasan bahwa kami menggunakan ini untuk melatih Bapak Ibu para guru, dan akhirnya di ACC sang pengajar.com bisa membagikan Office 365 ini secara cuma-cuma kepada Bapak Ibu semua. Ya. Begitu OneDrive dibuka, tampilannya mirip dengan Google Drive itu Bapak Ibu. Di dalamnya kalau masih kosong ya kosong. Biasanya kalau OneDrive baru dibuka pertama kali, Bapak Ibu diminta mengisi dua hal. Yang pertama adalah negaranya, pilihlah nanti Indonesia begitu, dan yang kedua adalah waktu, time zone-nya. Ketika nanti ya diminta dua itu, negaranya ganti Indonesia, yang kedua waktunya pilih yang GMT plus 7, GMT plus 7, Bangkok, Hanoi, Jakarta itu. Di sini sudah ada Bapak Ibu cara kalau ingin menambah file, ingin mengupload file. Menambah itu berarti artinya kita membuat file baru. Kita membuat file baru langsung di OneDrive. Itu nanti klik new. Misalkan kita ingin membuat file Excel, ya tinggal new, kemudian pilih Excel Word. Kita ingin membuat file Microsoft Word juga, klik new, kemudian klik Word Document. Kita ingin membuat file PowerPoint secara online, ya tinggal klik new, kemudian klik PowerPoint Presentation, begitu seterusnya. Termasuk ketika Bapak Ibu ingin membuat form tadi, form untuk Excel. Bu Fitroh Dian Ika, mohon matikan mic-nya. Bu Fitroh Dian, ya. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu kami lanjutkan. Begitu gabung mic posisi mati ya, posisi disilang mic-nya, biar tidak mengganggu jalannya presentasi hari ini. Kembali ke tampilan di layar Bapak Ibu. Untuk memanfaatkan OneDrive ini ada beberapa. Tadi Word ada, Excel, PowerPoint, termasuk Form to Excel. Form to Excel ini fungsinya adalah Bapak Ibu membuat formulir online seperti formulir pendaftaran, ya, angket, kuesioner, itu nanti masuknya di sini. Kenapa tidak melalui aplikasi formnya, Pak? Kenapa melalui OneDrive? Bedanya, kalau Bapak Ibu mulainya langsung di Form Office, aplikasi Form Office ini tadi, nah, yang saya tunjukkan yang mana tadi? Oh ini, aplikasi Form Office.
Kalau Bapak Ibu membuatnya langsung di aplikasi form, itu nanti hasil isian angketnya, hasil isian form online-nya itu tidak berupa file online, tapi berupa file yang hanya bisa diunduh saja, tidak bisa dibuka secara online langsung di OneDrive, tidak bisa. Saya ulang, kalau Bapak Ibu membuat angketnya langsung dari aplikasi form di Office 365, langsung di situ, ini nanti hasil isian formnya, ini nanti hanya bisa diunduh, tidak bisa dilihat real time, waktu saat ini yang sudah ngisi siapa saja, itu nggak bisa. Bisanya diunduh filenya. Berbeda kalau Bapak Ibu kemudian membukanya, ya, Bapak Ibu membukanya di OneDrive. Bapak Ibu membuatnya di OneDrive, itu otomatis selain Bapak Ibu dapat formnya, Bapak Ibu juga dapat isiannya. Dapat isiannya itu bisa dicek langsung secara online. Nah, bisa dicek langsung secara online, Bapak Ibu. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu membuat formulir online, silakan membuatnya dari OneDrive saja. Membuatnya dari OneDrive. Ya. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan, ini pemanfaatan dari OneDrive. Sekarang kita masuk ke Google Form, yang sering dipakai saja yang hari ini ya. Kita masuk ke pemanfaatan Google Form. Google Form ini di sini disebutkan Bapak Ibu digunakan untuk create survey, quizzes, and poll and easily see result in real time. Artinya kita membuat survei, membuat quiz, membuat polling, ya, dan secara mudah itu bisa kita lihat hasilnya di waktu yang terkini. Bapak Ibu tinggal kemudian klik saja. Kalau ingin tahu tentang tutorialnya seperti tadi ketika OneDrive ya, tinggal diklik saja di pojoknya ini ada Learn More About Form. Belajar lebih lanjut tentang form ini, diklik begitu. Sambil. Jerman lebih kayak apa ya? Jadi sebentar saja. Tarik apa? Oh iya. Debu. Pak Wiji Malah bening ya, mau Sulistyo, Miki kan Pak bening ya. Wiji Berarti bisa Sulistyo, diputar ya. perhatikan mic-nya, Pak Wiji Sulistyo. Berarti anak apa? SPP ya? SPP bening ya, apa ya? Apa? Saya harap saya mungkin harap iya. Kita berapa ya? Oke, kita break sebentar Bapak Ibu. Sekali lagi pada Bapak Ibu, meeting ini sudah disetting agar semua mic mati. Tapi kalau Bapak Ibu mencoba menghidupkan mic, ini akan mengganggu jalannya presentasi kita hari ini. Ya, sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah bergabung, meeting ini sudah disetting agar Bapak Ibu mic-nya mati. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian mencoba menghidupkan mic, itu akan sangat mengganggu jalannya meeting, jalannya presentasi kita hari ini. Ya, mohon yang sudah bergabung cek lagi, icon mic-nya sudah disilang, sudah mati. Terima kasih. Karena untuk Teams ini Bapak Ibu berbeda dengan WebEx. WebEx itu kalau sudah dipasrahkan host sudah selesai. Tapi di sini ini berbeda. Di Microsoft Teams ini ketika nanti host mematikan mic, maka nanti semuanya ikut mati, termasuk mic-nya presenter. Jadi presenter agak repot harus menghidupkan lagi. Maka dari situ dari awal kami sampaikan di grup, mohon mic-nya mati. Ini sudah kita setting mati, ya sudah disilang mic-nya, sehingga tidak mengganggu jalannya presentasi kita hari ini, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah kita mengenal tentang OneDrive, selanjutnya kita akan belajar mengenai Microsoft Form seperti yang tadi kami tunjukkan Bapak Ibu. Kalau ingin tahu lebih lanjut tentang Microsoft Form ini,
maka tinggal klik saja di bagian pojok kanan atasnya form ini ada link untuk mengakses tutorialnya. Begitu diklik, maka Bapak Ibu nanti akan terhubung ke tampilan website tutorial dari Microsoft Form. Seperti yang tadi kami contohkan, kalau tutorialnya masih dalam bahasa Inggris, kita bisa mengubah bahasanya akan menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah Bapak Ibu tinggal mengubah URL atau alamat websitenya yang ada di atas itu. Alamat yang ada di atas ini semula NUS ya, saya contohkan di sini NUS form. Saya kopikan. Ya. Misalkan ini form tadi, seperti ini alamatnya. Seperti tampak di layar, sudah saya copy ke notepad biar lebih jelas tampilannya karena hurufnya lebih besar. Bapak Ibu bisa lihat alamat semula adalah support.office.com/nus ya, n-us.form. Alamat ini kita akali, kita ubah menjadi bahasa Indonesia dengan cara ya, setelah support.office.com /nya ini kita ganti dari n-us menjadi id-id. Gitu, Bapak Ibu. Kita uji coba kan di sini n-us kita ubah menjadi id-id. Nah, ditunggu beberapa saat. Begitu alamatnya kita ubah menjadi id-id, maka kemudian Microsoft Form ini tutorialnya bisa kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Tentu saja harapannya dengan kita ganti menjadi bahasa Indonesia, tutorial ini akan lebih bisa kita pahami, lebih bisa kita mengerti, sehingga kita bisa menggunakannya. Ya, bisa menggunakannya untuk keperluan kita, kantor kita, atau keperluan pembelajaran yang kita laksanakan. Ini Bapak Ibu cara mengubahnya. Jadi sekali lagi tinggal Bapak Ibu ubah alamat tutorialnya di bagian n-nya diubah menjadi bahasa Indonesia. Dan di sini sudah cukup jelas, ada bantuan dan pembelajaran form, ada video tutorialnya juga di situ Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat videonya, video tutorialnya bagaimana. Semuanya sudah tersaji sebenarnya. Kembali ke kita ya, mau mempelajari. When you need to collect information, you can create a form in Microsoft Forms. To start, select New Form. Cuma bedanya Enter a name kalau for your tutorialnya form tadi sudah dalam bahasa and a description. Then bahasa add your first question. Inggris sudah diubah menjadi bahasa Choose the Indonesia. type of question Video that ini you masih want. secara default ya bawaan. Karena video ini dibuat dalam bahasa Inggris. Then format the dipasang options di- for the question type you selected. Oh, dipasang langsung di webnya, bukan di YouTube. Nah, ini cara membuat Select tutorialnya. Add New. Itu cara membuat To continue formnya. adding questions from the Kalau variety ingin of menambah available seperti question apa, types dan until your form is complete. Kalau kurang jelas diperpisah. If you want to ke see how tampilan your form layarnya will juga look, select Preview. This is what your form looks like on a computer or on a mobile device. bisa. Tampilan di komputer kayak You apa? can change the look tampilan of your form. di HP Select kayak theme. apa? Ini sudah ada Choose a Bapak Ibu. different theme. Tinggal kita manfaatkan tutorial yang sudah diberikan ini dengan And preview your form again. Your form is ready. itu Bapak Ibu, tutorialnya bisa kita manfaatkan ya. Sekali lagi bisa kita cek videonya. When you need to collect information, you can create a form in Microsoft Forms. Or select New Form. Enter a name for your form and a description.
Then add your first question. Ini kalau ingin Choose the menambah type of question pertanyaan, that you want. membuat nama lengkap, dia membuat asal instansi dan seterusnya. Then Membuat format soal the pilihan options for the ganda, question type you buat selected. pilihan ganda, buat angkat itu nanti seperti ini caranya. Ada di tutorialnya. Select Add New Kalau mau nambah, to continue add new, adding questions from the variety of mau available pilih question bentuk types pilihan, until your atau form is complete. sekian singkat atau apa, tinggal kita pilih saja. Semua ada di tutorial. If you want to see how your form will look, select Preview. Begitu selesai, kita select preview. This is what kita your form pilih looks like preview, on a di komputer computer seperti apa or on a tampilannya, mobile kalau device. di mobile, di HP seperti You apa can change the tampilannya. look of your form. Ini sebenarnya sudah Select ada. Theme, Tinggal kita bagaimana nanti mempelajarinya. choose a different Biar nggak theme, polos-polos amat banget, itu bisa kita pilih tema-tema yang and preview tersedia, your form baik. again. Bisa di preview lagi tampilannya Your form kayak is apa. ready. Seperti itu Bapak Ibu. Tutorialnya sudah ada sebenarnya, membuat formulir. Kita juga bisa belajar dari para ahli, di situ disebutkan. Ya. Biar formnya lebih menarik, nanti di sini ada survei tingkat lanjut bagaimana caranya. Kalau formulirnya sudah jadi, bagaimana kita membagikan link formulirnya, link soal online-nya ke siswa, bagaimana caranya, itu sudah ada sebenarnya. Sudah disajikan secara lengkap di sini. Kemudian hasil formulirnya nanti lihatnya di mana, bagaimana menafsirkan hasilnya. Sebenarnya sudah ada. Termasuk di sini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang Google Form ini, Microsoft Form ini. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, sudah ada jawabannya. Nanti tinggal kita memanfaatkannya saja, Bapak Ibu. Moga nanti dicoba mulai dari OneDrive tadi untuk menyimpan file, membagikan file, begitu sampai dengan ini yang kedua adalah Microsoft Form. Kemudian setelah OneDrive dan Microsoft Form, kita masuk ke Microsoft Outlook, Bapak Ibu. Microsoft Outlook. Sambil break sejenak, kalau ada pertanyaan tuliskan di menu chatting, Bapak Ibu. Tuliskan di menu chatting, nanti dari tim kami yang akan merekap pertanyaan Bapak Ibu, dan insya Allah kita jawab, ya. Kita jawab semaksimal mungkin. Saya ulang, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dari yang sudah kami sampaikan, OneDrive maupun Form tadi sudah kami jelaskan, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan sampaikan saja di menu chatting. Daftar hadir juga sudah kami sebarkan di menu chatting, ya. Pertanyaan ditulis saja di menu chatting, nanti akan direkap oleh host kami. Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Insya Allah hari ini kita bahas 3. Yang pertama OneDrive, 2 Form, yang ketiga Outlook. Kita bahas hanya singkat-singkat saja. Yang ketiga adalah Microsoft Outlook, Bapak Ibu. Seperti yang kami sampaikan tadi, Microsoft Outlook ini disebutkan di sini adalah business class email. Jadi email berkelas, email berkelas bisnis yang bisa kita manfaatkan. Seperti kalau Bapak Ibu punya Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau sudah punya akun Office 365, itu otomatis menjadi alamat email. Menjadi alamat emailnya Bapak Ibu yang mana nanti bisa dimanfaatkan untuk berkirim-kirim email dengan sahabat yang lainnya. Monggo nanti dimanfaatkan melalui apa? Melalui aplikasi yang namanya Outlook. Bisa lewat web seperti saat ini yang saya praktekkan, diklik Outlook begitu, atau Bapak Ibu kalau dari HP bisa menginstal aplikasi yang namanya Outlook. Otomatis Bapak Ibu nanti kalau pakai aplikasi Outlook di HP menerima dan mengirim email akan lebih mudah, ya, tidak harus buka laptop. Oke, begitu Bapak Ibu, kita lihat tutorialnya di sini Outlook, diklik saja. Di pojok kanannya itu ada i, ya, diklik untuk information tentang tutorial apa itu Outlook dan sebagainya. Jika Bapak Ibu klik, maka otomatis akan terbuka tutorial mengenai Microsoft Outlook ini. Apa itu Microsoft Outlook, cara penggunaannya bagaimana, ada di sana. Cuma sekali lagi bahasa yang ditampilkan di sini adalah dalam bahasa Inggris.
Kalau kemudian Bapak Ibu ingin merubahnya, sederhana, tadi caranya sudah kita sampaikan ya. Tinggal kita ubah saja alamat linknya yang semula di sini ada keterangan N-Strip-Bus ya. Ini kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Saya tunjukkan di layar alamat yang demikian panjangnya ini, N-Strip-Bus-nya diubah menjadi Indonesia, ID strip ID. Caranya hanya begitu saja Bapak Ibu, sangat mudah. Otomatis tutorial yang tersaji dalam bahasa Inggris nanti akan berubah menjadi berbahasa Indonesia. Dengan diubah ke bahasa Indonesia, otomatis Bapak Ibu akan lebih mudah memahami tutorial yang diberikan dari pihak Microsoft. Nah, kita lihat di layar, begitu URL atau link tutorial ini kita ubah dari N-Strip-Bus, kita ubah ke ID strip ID, maka tersaji di sini tutorialnya sudah berubah dalam bahasa Inggris. Apa itu Outlook? Sudah ada video tutorialnya juga. Bisa kita lihat di layar ya, Bapak Ibu ya. The new Outlook is more than just email. We're going to show you how to automatically organize your inbox and help you focus on the emails that matter most. Get a powerful calendar to manage your day. Shared calendars and scheduling assistants will keep you in sync with your team and help you find meeting times that work for everyone. And with a single click, you can turn your meeting into an online Teams meeting or Skype for Business call, so everyone can talk face to face. Outlook is plugged into Office 365 and the cloud. Instead of sending files as email attachments, you'll see how to share them. Then everyone can work together on the same document. And when you're out of the office, you can jadi akan terhubung ke OneDrive. Semua dokumen kita di email nanti akan terhubung ke OneDrive. Begitu. Tutorial bisa Bapak Ibu pahami nanti langsung dari websitenya Microsoft Office 365 di pojok kanan tadi ya, tentang apa itu Outlook, bagaimana pemanfaatannya sudah ada. Nah, untuk menggunakan Microsoft Outlook ini Bapak Ibu tinggal klik ikonnya Outlook seperti itu, huruf O. Nah, pastikan masuk menggunakan akunnya. Yang perlu diingat-ingat tuh akunnya sendiri itu tadi. Akunnya apa, passwordnya apa, ini jangan sampai lupa ya. Masuk ke Microsoft Outlook, nanti kita bisa menggunakan persis email-email yang lainnya Bapak Ibu. Persis email-email yang lainnya. Bagaimana menulis email, membuat tanda tangan juga di email, nanti sudah ada di sana panduannya ya. Mengelola file juga begitu. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan saja Bapak Ibu. Kita praktekkan saja di Microsoft Outlook ini. Nah, diklik Microsoft Outlook, maka otomatis nanti akan masuk ke menu email. Ya, persis seperti kita membuka email itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Mungkin beberapa yang mengirim email ke kami, namanya sudah muncul di situ. Ini yang saya gunakan adalah akun editor kami, editor sang pengajar. Nah, di bagian kiri Bapak Ibu, ini ada menu inbox, artinya surat atau email yang masuk ada di sana. Ada send items, artinya email-email yang kita kirim itu ada di sana nanti. Draft ini adalah email yang belum sempat dikirim, sudah sempat diketik begitu tapi belum dikirim, ada di sana. Kita juga bisa mengatur folder-folder di email kita, bisa dibuat ya bagian apa saja tentang email kita itu dan lain sebagainya. Monggo nanti Bapak Ibu, ini penggunaannya seperti biasa. Kalau kita ingin mengirim email ya, tinggal kita klik new message begitu seperti biasa. Nanti akan muncul email ini akan dikirim ke siapa ya. Ada to, ada CC, ada BCC seperti biasa judulnya ini. Nah di itu ini kemudian tuliskan alamat emailnya, mau dikirim ke siapa, enaknya kalau Bapak Ibu bekerja dengan email organisasi seperti punya sang pengajar ini, Bapak Ibu tinggal ketikkan nama itu biasanya sudah akan muncul. Saya ketik nama Agus, nah ini sudah muncul.
agusangpengajar.com. Kemudian misalkan saya mau kirim email ke Bu Febri yang muncul di situ. Nah, di sini ada Febri Widayati 82. Email yang sudah pernah dipakai itu akan muncul. Kemudian misalkan saya ingin ngirim email ke admin. Nah, di sini sudah muncul admin sang pengajar. Yang satu organisasi, yang maksudnya yang alamat emailnya sangpengajar.com itu otomatis akan terdeteksi dengan mudah. Saya ketik alamat Panji. Nah, di sini ada panji@sangpengajar.com. Begini, kita akan dimudahkan dengan alamat email yang otomatis muncul di sana. To-nya ini diisi dengan alamat email yang mau dikirim, CC dan BCC seperti yang kita ketahui. Kalau CC itu tembusan ya. Suratnya dikirim ke siapa, tembusannya ke siapa itu CC. BCC itu bring copy cardboard, artinya tembusan tapi tidak diketahui oleh orang yang lain. BCC. Add a subject di sini berarti judul emailnya apa, isi emailnya apa. Nah, lampiran ada di bawah. Yang simbol apa itu? Simbol ini kayak klip. Simbol klip itu artinya untuk lampirannya. Untuk lampirannya. Gitu. Ini pemanfaatan dari email. Nanti Bapak Ibu setelah alamat email terisi, judulnya terisi, isinya juga sudah dituliskan, sudah ada lampiran file misalkan yang kita kirim. Nah, lampiran ini bisa diperoleh dari mana? Bapak Ibu bisa browse this computer, bisa ambil dari komputer, bisa ambil dari OneNote, ya, OneDrive maksudnya. Nah, browse cloud location itu artinya kita bisa mengambil file dari yang sudah kita simpan di OneDrive. Jadi kalau ada waktu luang, Bapak Ibu mengamankan file di OneDrive, kemudian ingin mengirim file itu, nggak usah nyari lagi di laptop, kan sudah ada di OneDrive. Tinggal Bapak Ibu browse cloud location, ini artinya Bapak Ibu mengambil dari OneDrive-nya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, pengenalan beberapa fitur dari Office 365 sudah kami sampaikan. Ada OneDrive, ada Form, ada Outlook yang masih atau sering dipakai ya. Termasuk Microsoft Teams. Microsoft Teams yang kita pakai hari ini. Microsoft Teams ini Bapak Ibu bisa kita manfaatkan untuk video conference seperti yang kita lakukan hari ini. Monggo nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk keperluan rapat, keperluan yang lainnya. Ya, monggo nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Mau rapat di KKG, di MGMP, di MKKS dan sebagainya, ini bisa kita manfaatkan. Ya. Termasuk fasilitas recording di sini. Ada fasilitas untuk record, merekam. Tadi ada menanyakan apakah nanti akan dibagikan. Ini ada fasilitas merekamnya. Bisa kita rekam, kemudian bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang kemarin, misalkan hari ini nggak ikut, nanti bisa lihat rekamannya. Ya, Bapak Ibu ya. Itu beberapa pemanfaatannya Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan. Cara membuatnya nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams, fokus ke bagian Teams ini ya, fokus ke bagian Teams. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat Teams yang baru, Nah, seperti yang saya lakukan kemarin adalah membuat ini membuat channel sahabat sang pengajar. Kalau saya tidak salah nanti Bapak Ibu juga bisa membuat ini sendiri ya, tim seperti ini. Kalau nanti ada kendala sampaikan saja, nanti akan kita cek ya. Kalau memang saya salah setting di Microsoft Teams. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran dengan siswanya, bisa melakukan video conference seperti yang kita lakukan hari ini. Oke, itu Bapak Ibu yang kami hormati untuk pertemuan kita kali ini. Sepertinya sudah terbahas cukup jelas. Kalau kemudian nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan, monggo kami serahkan. Silakan tuliskan di di menu chatting, kemudian nanti kita tanggapi bersama pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya.
Oke, sudah muncul beberapa pertanyaan Bapak Ibu di menu chatting. Mohon izin tanya Bapak, apakah kita bisa memakai email pribadi untuk membuat Office 365 ini? Kalau tidak bisa, bagaimana agar nantinya saya bisa berbagi ilmu ini dengan teman seprofesi? Pertanyaannya, apakah kita bisa memakai email pribadi untuk membuat Office? Kalau Bapak Ibu membuat akun sendiri dengan sangpengajar.com tidak bisa, ya. Yang bisa kami sebagai admin. Ya, pertanyaan ini bagus. Kalau ingin membuatkan akun untuk orang lain, itu tidak bisa. Bisanya Bapak mengajukan kepada kami atau mengikuti prosedur pendaftaran yang kami sampaikan. Ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, akun Office 365 ini ada dua jenis. Yang pertama untuk guru, yang kedua untuk siswa. Saat ini kami baru membuat untuk para guru dan melatihnya guru. Itu Bapak, sehingga belum sampai kita membuatkan untuk siswa. Kalau ke depan dibuatkan untuk siswa, Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran dengan siswa melalui tadi aplikasi yang namanya Classnote. Dengan Bapak Ibu punya akun sekarang pun bisa digunakan. Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Teams, nanti mengundang siswa. Nanti siswa masuk sebagai tamu, itu bisa. Nggak harus punya akun siswanya. Masuk sebagai tamu. Insya Allah nanti di sesi-sesi selanjutnya diperdalam oleh pembicara yang lain. Ya, kita undang mereka. Pertanyaan kedua, apakah jika kita mau memulai membuat semuanya dimulai dari OneDrive? Ini pertanyaannya apa ya? Apakah jika kita mau memulai membuat, kalau membuat file dan sebagainya mulainya dari OneDrive, Pak? Mulainya dari OneDrive. Tadi sudah saya sampaikan bedanya kalau di Microsoft Form, Bapak Ibu mau membuat form itu ada dua cara. Yang pertama membuat langsung di Microsoft Form, yang kedua lewatnya OneDrive. Bedanya apa? Kalau di Microsoft Form nanti hasilnya itu baru tahu kalau semua responden mengisi. Nah ini baru tahu dan baru bisa kita download. Jadi kita nggak bisa lihat hasilnya secara online, bisanya di-download hasil itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu membuat form itu dari menu OneDrive, kemudian create form for Excel, nanti hasil isiannya itu nanti akan muncul, ya, akan muncul di OneDrive, sehingga setiap saat, setiap menit kita ingin tahu sudah berapa yang ngisi dan sebagainya bisa. Itu bedanya. Ada lagi di Windows 10 sudah ada OneDrive bawaan laptop. Gimana cara sinkron dengan OneDrive sang pengajar? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Bapak Ibu akan saya tunjukkan yang dimaksudkan oleh pertanyaan ini. Bentar, kami bukakan dulu. Di Windows 10 sudah ada OneDrive. Bagaimana sinkronnya? Bapak Ibu, kehebatan dari Office 365 ini salah satunya adalah kita bisa melakukan sinkronisasi data antara yang ada di laptop kita dengan apa yang ada di cloud, ada di Office 365 versi online. Bentar, saya bukakan Bapak Ibu. Oke. Jika Bapak Ibu melakukan instalasi OneDrive di laptop untuk Windows 10, Windows 10, Bapak Ibu akan melihat di sebelah kiri ketika membuka File Explorer, itu seperti yang saya tunjukkan ini. Ini adalah OneDrive saya yang online tersinkronisasi dengan yang ada di laptop. Jadi kalau saya sewaktu-waktu ingin membuka dokumen, nggak harus online, dokumennya sudah ada di sini. Nah, saya ulang. File-file yang ada di OneDrive online, kalau kita lakukan sinkronisasi dengan laptop kita, maka akan muncul di laptop. Bisa kita buka setiap saat tanpa koneksi internet. Hanya ketika mau melakukan sinkronisasi, setelah Excel-nya ini misalkan, filenya kita ubah, kita simpan, nanti butuh koneksi internet untuk sinkron. Nah, simbol sinkronnya ada di sini, di status. Ya, status sudah sinkron atau belum. Kalau sudah centang, berarti statusnya dia sudah sinkron. Itu Bapak Ibu. Ini ada folder, misalkan sahabat sang pengajar, foldernya saya buka, di sini juga. Nah, ini sudah sinkron. Oh, ini masih ada di online. Nah, ini ada simbol sinkronisasi tadi ya, berwarna biru begitu. Muter, nanti itu proses sinkronisasi. Tergantung koneksi internet biasanya. Kalau koneksinya lancar juga akan terhubung dengan lancar.
Nanti akan tersinkron otomatis Bapak. Begitu Bapak Ibu, begitu sudah masuk, sudah terinstall di sana, akan muncul di sebelah kiri ya, muncul di sebelah kiri kita ini. Saya punya dua akun yang saya sinkronkan di sini. Yang pertama adalah akun dari BPTIK, yang kedua akunnya sang pengajar. Kemarin ada komplain dari teman, harusnya tertulis sang pengajar, tapi di sini munculnya nama saya. Sebenarnya di admin sudah saya ubah. Moga nanti teman-teman mencoba menambahkan OneDrive di laptopnya dan sinkronkan. Harusnya sudah berubah. Kemarin namanya sudah saya ubah jadi sang pengajar OneDrive-nya ini. Tapi di punya saya masih juga belum berubah. Belum saya temukan caranya. Sebenarnya sudah saya ubah di adminnya, sudah kita ubah. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah sampai Windows 10. Izin tanya Pak, untuk form jika kita ingin membatasi hanya satu kali tanggapan dari responden, letaknya menunya di mana? Oke, untuk form kalau ingin membatasi responden hanya sekali, Bapak Ibu, saya share screen sekali lagi ya, saya share screen. Jika ingin membatasi agar yang mengisi form itu hanya sekali, ini ada di setting formnya Bapak. Ada di setting formnya. Oke, sebagai contoh misalkan saya masuk ke Microsoft Form, kita buka saja Microsoft Form, sambil ditunggu dulu Bapak Ibu, biarkan bekerja. Misalkan kita membuat form baru seperti ini, form. Judulnya apa? Ya, formulirnya judulnya apa begitu? Formulir. Pendaftaran pelatihan online, misalkan begini. Kemudian isikan data dengan benar, perintahnya begitu. Setelah menuliskan judul dan memberikan deskripsi atau perintahnya, tinggal kita klik add new begini Bapak Ibu. Kita mau membuat form itu berupa apa? Kalau pertanyaan singkat ya teks ini. Misalkan nama itu kan termasuk teks ya, bukan pilihan. Nama itu kan sudah jelas harus diketik namanya nama. Kecuali kalau Bapak Ibu membuat form itu yang di data hanya 10 orang, itu nama bisa kita pilih bentuk choice, hanya milih saja, mereka nggak ketik, bisa. Kita pilih teks begitu, ditulis nama lengkap, misalkan. Kalau dia harus mengisi, misalkan dia harus mengisi ini, ya, ini maka Bapak Ibu nyalakan yang bagian ini. Ya, ini dinyalakan, artinya wajib diisi. Begitu dinyalakan nanti di user akan muncul seperti yang pada layar, ada tanda bintang warna merah. Ada bintang warna merah itu artinya Bapak Ibu user itu harus mengisi bagian ini. Kalau nggak mengisi nanti nggak bisa ngirim, harus diisi. Begitu seterusnya. Misalkan ini saya ganti yang pilihan ya, tadi sudah isian. Misalkan ini asal kabupaten kota asalnya, bisa kita pilih di sini. 1 Wonogiri, 2 Sukoharjo misalkan, yang ketiga Surakarta, tambah pilihan lagi misalkan Karanganyar, dan seterusnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, tampilan yang akan dilihat oleh user nanti akan seperti itu, dan Bapak Ibu bisa melihat di preview tampilannya kayak apa. Oh, nanti tampilannya seperti itu. Kalau diakses oleh user melalui komputer, tampilannya akan seperti itu. Kalau nanti diakses di HP, di mobile, tampilannya seperti apa. Nanti tampilannya juga bisa dilihat. Tinggal diklik saja di bagian atas ini, tampilan di HP itu kayak apa kira-kira.
Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi orang itu akan mengisi form yang Bapak Ibu berikan itu tidak selalu pakai laptop. Nah, kita juga perlu melihat kalau diakses di HP kayak apa ya. Begitu sudah selesai, Bapak Ibu bisa share ini. Nah, share-nya bisa diatur di sini. Apakah setiap orang yang punya link itu bisa mengisi atau hanya orang yang in my organization? Artinya apakah hanya orang-orang tertentu yang punya email seperti email kita? Misalkan kemarin saya buat hanya yang punya email sangpengajar.com saja yang bisa ngisi, nanti maka ini kita pilih settingnya. Gitu Bapak Ibu. Setting lebih lengkap ada di sini. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, klik titik 3, tidak terlalu terlihat ya posisinya. Kemudian pilih setting. Nah, ini lebih lengkap pengaturannya Bapak Ibu. Pengaturannya lebih lengkap. Di pojok kanan atas itu nanti akan ada pengaturan-pengaturan siapa yang dapat mengisi form ini. Itu ada bagian-bagiannya. Apakah hanya orang yang ada di organisasi kita? Apakah setiap orang yang punya link bisa mengisi? Ini seperti ketika Bapak Ibu gabung ke grup WA kemarin. Yang bisa gabung ke grup WA itu hanya yang sudah punya akun Sang Pengajar. Kenapa? Saya atur ini, only people in my organization can respond. Hanya orang di organisasi saya yang bisa merespon. Mencatat nama apa enggak, kemudian one respond per person. Ini yang tadi ditanyakan, agar tidak terjadi pengulangan. Satu orang hanya bisa mengirim satu kali saja. Satu orang hanya bisa mengirim satu kali saja, nanti tinggal di sini, one respond per person. Gitu, seterusnya tinggal kita klik ini. Apabila nanti kita sudah cukup tidak menerima responden lagi, bisa kita matikan dengan ini, accept responses, kemudian pesan kepada usernya, misalkan maaf, ini jika sudah selesai ya, pendaftaran sudah ditutup, begitu. Ini apabila kita sudah menutup penerimaan isian form. Tapi kalau masih dibuka, diklik saja accept responses. Kita juga bisa mengatur ucapan terima kasih begitu para peserta ini selesai mengisi dengan customize thank you message. Kita custom ucapan terima kasihnya. Secara default ucapan terima kasihnya ini, your response was submitted. Respon Anda sudah tersubmit ya. Bisa kita ubah menjadi terima kasih, data Anda sudah tersimpan. Misalkan seperti ini. Begitu selesai, tinggal kita klik share. Link copy ini bisa dipendekkan dengan jasa pihak ketiga ya, jasa pihak ketiga untuk URL shortener, pemendek URL. Itu Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Nyuwun pirsa Pak Agus, apakah memungkinkan copy paste form yang sudah jadi antar akun? Misalnya saya panitia ujian meminta soal. Oh ini, baik Bapak sekalian menjawab. Apakah bisa form yang sudah jadi ini di copy? Boleh. Misalkan Bapak itu membuat soal ya, dan ingin kita bagikan soal ini ke teman agar dia nggak usah ngetik lagi formnya dari awal. Ini bisa. Ini, tinggal ini ya, share as template ya. Diduplikatkan, atau ini bisa kita bekerja dengan orang lain dengan kolaborasi. Cuma konsekuensinya kalau Bapak Ibu memilih share to collaborate, ini artinya yang Bapak Ibu ajak kolaborasi itu bisa menguasai punya kita, bisa ngedit, bisa ngubah punya kita ini. Maka kami tidak menyarankan itu. Ini saja, get link to duplicate. Jadi kita berikan duplikatnya kepada orang itu. Nanti bagikan pada link ini dibagikan kepada anyone with the link can duplicate. Nah seperti ini Bapak yang tampil di layar ya. Siapapun yang memiliki link itu otomatis nanti akan bisa menduplikasikan link, menduplikasikan form yang Bapak Ibu buat, bisa dibagikan orang lain. Gitu. Sekali lagi fungsinya ini agar form yang kita buat bisa dipakai oleh orang lain. Yang orang lain ini nanti tidak perlu membuat form dari awal. Begitu.
Ya, jadi tadi nyuwun pirsa Pak Agus, apakah memungkinkan copy paste form? Bisa ya, antar akun. Misalnya saya jadi panitia ujian mau minta soal dari guru mapel, bisa. Guru mapelnya yang membuat, distorkan ke jenengan dalam bentuk salinan, bisa Pak. Tanya Pak, seandainya laptopnya rusak, apakah bisa support dengan laptop yang baru? Otomatis bisa. Yang penting Bapak Ibu akunnya nggak lupa. Sepertinya akunnya nggak lupa itu saja sudah bisa masuk. Karena yang kita bagikan ini Office 365 versi online Bapak Ibu. Bedakan dengan yang berbayar itu yang versi offline, yang diinstal di komputer itu beda. Apakah kita bisa mengirim email menggunakan Office 365? Tadi sudah kita jawab ya, alamat email panjenengan itu otomatis akun itu. Misalkan akun panjenengan adalah puji@sangpengajar.com, itu jadi alamat Bapak Ibu. Seperti ke Yahoo, Gmail itu. Bisa untuk ngirim, bisa untuk menerima. Sama persis Bapak. Bisa dicoba untuk kirim email. Nuhun sewu Pak Agus, bagaimana cara kita untuk mengundang teman atau siswa menjadi tamu dalam Teams? Ini nanti akan dibahas lebih detail Pak di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita upayakan kita carikan narasumber yang lebih memahami tentang ini. Intinya bisa mengundang teman atau siswa menjadi tamu dalam Teams. Pak Agus, saya ingin bertanya, jika kita akan membuat soal di form, kemudian hasilnya per kelasnya bisa langsung dikelompokkan ke kelas masing-masing, itu di sort datanya ya Pak Bu, kalau ingin buat soal biar bisa terkelompok ke soal masing-masing. Ketika membuat soal seperti ini tadi, oke, ini saya ubah saja dari formulir online, misalkan saya ubah menjadi soal ya, misalkan kuis IPA kelas 9 SMP misalkan. Setelah nama, kemudian ini di sini yang kedua kita pilih kelas. Nah, ada pilihan-pilihan lain Bapak Ibu nanti bisa pilih sendiri ya. Bisa ngirim file dan sebagainya. Nah, kalau kelas buat saja seperti ini Bapak Ibu. Kelas misalkan 9A, 9B, 9C, misalkan 9D. Nah, ada 4 kelas begini, nanti siswa akan memilih. Kenapa dibuat seperti ini? Agar nanti memudahkan Bapak Ibu ketika sort data. Jangan dibiarkan siswa itu ngetik sendiri kelasnya. Dia ngetik 9A itu bisa pakai Romawi, bisa pakai angka. Sama-sama pakai Romawi, bisa I, X, kemudian A langsung, ada yang IX, spasi A. Ini nanti akan sangat menyusahkan kita ketika kita men-sort data, mengurutkan data. Mengurutkan datanya seperti biasa waktu Bapak Ibu kerja di Microsoft Excel ya. Akan seperti itu caranya, dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Bapak, untuk Outlook saya kok cuma muncul menu language dan time zone. Silakan diisi bahasa dan time zone-nya dulu, Ibu Bapak. Yang tanya tentang Outlook, dipilih dulu. Bahasanya Indonesia, time zone-nya yang Jakarta plus 7 itu kan, Jakarta. Usul jika berkenan sang pengajar disediakan satu akun untuk umum, maksudnya untuk membuat rapat minimal kan ada 2 akun, jadi yang lain bisa diundang sebagai tamu. Oh, Bapak Ibu tinggal ini ya, di grup kan punya teman banyak, itu ratusan. Masukkan saja salah satu akun sudah cukup ya. Itu hanya syarat untuk membuat meeting. Saya ulang, kalau Bapak Ibu ingin membuat Vicon, cukup mengundang minimal 1 orang. Bapak Ibu bisa ngundang saya, masukkan agus@sangpengajar.com bisa. Ya, enggak apa-apa. Enggak harus saya setujui, Bapak Ibu langsung bisa membuat rapat. Mas, tutorialnya tadi bisa di-share, ada yang ketinggalan. Boleh, nanti kami share. Dengan Google Form yang biasa dipakai sama ya? Sama. Ya, sama punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Microsoft Form ini keunggulannya salah satunya adalah Bapak Ibu bisa menulis bentuk paragraf. Bapak Ibu bisa menulis soal dalam bentuk paragraf. Misalkan ini ya, oke saya nambah bentuk soal. Soal itu kalau di Google Form, Bapak Ibu biasanya kan tidak bisa paragraf ya. Bapak Ibu ini bisa menulis ini bentuk paragraf. Terusnya ini paragraf itu bisa otomatis nanti berbeda dengan di Google Form. Bisa enter juga seperti ini. Nah, ini apa manfaatnya? Bedanya dengan form apa? Kalau di Google Form, Bapak Ibu tidak bisa enter ketika membuat soal. Akhirnya dibuat menjadi gambar. Kalau dibuat menjadi gambar, nanti bisa pecah atau terlalu kecil gambar. Nah,
Kalau di Microsoft Form, Bapak Ibu membuat soal bisa seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut. Ya. Misalkan enter. Ya. 1. Bla 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 bla. Ya, 1, 2, 3, 4 misalkan. Pernyataan yang benar atau pernyataan yang menunjukkan bla 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 adalah begitu. Ini kelebihan di Microsoft Form seperti itu, Bapak. Hampir sama tapi kita punya kelebihannya di situ. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Monggo kalau masih ada, Bapak Ibu bisa tuliskan di menu chatting agar dibantu direkap oleh host kami. Monggo Bapak Ibu. Oke, masih ada waktu 10 menit. Saya beri kesempatan pada 2 penanya. Ada penanya lewat chatting. Berapa lama usia akun? Insya Allah unlimited, Pak. Unlimited. Ya, insya Allah unlimited. Pak Mas Supri, Mas Aan. Oke. Kalau ada yang bertanya secara lisan, saya beri kesempatan kepada 2 orang. 1 dulu, silakan. Masih ada waktu 10 menit. 2 orang saja, karena kita sampai 11.30. Tuliskan nama di menu chatting. Saya akan pilih 2 orang yang bertanya secara lisan. Ini Bu Puji Wahyu malah sambat nggak ada suara. Dan tadi sudah kita mulai ya. Ada yang mau bertanya secara lisan, Bapak Ibu tuliskan di menu chatting nama. Saya beri kesempatan 2 orang. 11.30 kita akhiri. Oke, Bapak Ibu jika tidak ada, mohon daftar hadir bisa dituliskan sambil saya jawab. Ada pertanyaan satu lagi. Daftar hadir mohon diisi sekali lagi. Ya, bagi yang belum saja daftar hadir mohon diisi agar biar dibantu oleh host untuk mengirim daftar hadirnya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan terakhir ya. Untuk yang outlook tadi time zone-nya saya pilih yang apa? Pilih yang intinya +7. Saya nggak bisa membacanya. GMT +7 Jakarta. Yang Bangkok Jakarta. Bangkok Hanoi Jakarta. Bangkok Hanoi Jakarta. Silakan nanti dipilih yang itu. Pilih Indonesia time zone-nya yang Bangkok Jakarta yang +7 Bapak. Giling-giling +7. Oke, teman-teman yang sudah mengisi daftar hadir bisa bantu di menu chatting dikopikan daftar hadirnya. Untuk teman-teman yang belum bisa mengisi daftar hadir, silakan daftar hadirnya diisi. Siapapun yang bisa dapat link diisi saja, termasuk yang tidak hadir sengaja saya ingin tahu ada masalah apa sehingga tidak bisa hadir ya dan mengisi daftar hadir di situ. Monggo nanti bisa diisi. Ada pertanyaan dari Bu Suntika Broto, cara meng-share link form tadi sudah kami sampaikan ya, klik share, linknya di copy kasihkan teman. Ada kekhawatiran dari teman Pak Yulianto, kekhawatiran dari teman kalau Windows-nya tidak ori apakah bisa trouble ke depannya? Sampai saat ini belum kami temukan Pak, tidak masalah. Yang bisa share layar apakah semua peserta? Yang bisa share layar adalah presenter. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan dengan guru, menggunakan dengan para siswa, Bapak Ibu membuat meeting room yang kemudian di-share linknya ke siswa, mereka masuknya sebagai tamu, nggak harus punya akun. Ketika kita klik record tim, Mas Aan mengambil rekamannya di mana? Ada di namanya Microsoft Streams. Ada Microsoft Stream. Cari aplikasi namanya Stream, Mas Aan. Saya sudah membackup merekam pakai aplikasi pihak ketiga, Mas Aan.
Jadi nggak perlu khawatir. Saya malah sering mengandalkan rekamannya di pihak ketiga karena nggak perlu download. Kalau direkam pakai aplikasinya Teams, rekamannya Teams, otomatis kita harus download dulu. Begitu. Kalau pengen ngedit-ngedit. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lain? 8 menit lagi kita akhiri. Untuk menggabungkan siswa sebagai tamu, bagaimana? Oke, saya buka ya. Saya share screen dulu. Bu Rahmi Nur Aziza, menggabungkan siswa sebagai tamu. Jadi begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membuat meetingnya di kalender seperti ini ya. Di kalender, Bapak Ibu membuat new meeting seperti ini. Misalkan ini. Oke, sebentar sambil saya cek untuk share screen-nya. Oh, share screen-nya belum saya hidupkan. Nah. Oke. Baik, kita ulang. Bapak Ibu kalau ingin membuat meeting, kalau Bapak Ibu ingin membuat meeting, Bapak Ibu masuk ke Microsoft Teams di bagian kalender, ya, di bagian yang kalender. Biasanya kan Bapak Ibu aksesnya di bagian ini, Teams ini, menu Teams. Nah, kalau ingin membuat meeting, Bapak Ibu cukup klik di menu kalender. Kalender diklik, begitu kemudian ini ada di pojok kanan atas ada menu meeting. Diklik saja new meeting. New meeting ini, nah, Bapak Ibu tulis misalkan pembelajaran IPA kelas 9A misalkan. Nah, ini masukkan minimal 1 orang. Misalkan saya biasa memasukkan ini ya, 1 nama. Tek. Nah, ini cukup 1 nama saja masukkan, yang lain nggak harus punya akun. Yang lain tidak harus punya akun Bapak Ibu. Yang penting masukkan 1 orang yang punya akun Office 365. Kalau tadi ditanyakan buat dibuatkan akun untuk umum, masukkan saja nama saya, agus@sangpengajar.com. Boleh dipakai. Tentukan tanggalnya, kapan mau pembelajaran, jamnya jam berapa, sampai hari apa jam berapa. Ini. Kemudian add location, ini isikan saja online. Lokasinya di mana kan online. Masukkan saja online. Sudah, hanya ini yang diisi. 1 judulnya, yang kedua adalah siapa yang diajak, minimal 1 saja, terus tanggal dan jamnya, tambahkan keterangan tempatnya online. Sudah. Kalau butuh keterangan tuliskan di bagian paling bawah, tulis keterangan, tuliskan. Kalau sudah di send, dikirim, pojok kanan atas diklik send. Nah, otomatis akan muncul seperti ini, pembelajaran IPA. Tinggal Bapak Ibu klik, yang sudah muncul di kalender kita. Begitu diklik, di bawah ini, Bapak Ibu ini akan ada join meeting. Ada join Microsoft Teams meeting, ya, ada linknya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk mengundang siswa sebagai tamu adalah membagikan linknya. Membagikan linknya ini saja, sudah selesai. Bagaimana membagikan linknya? Ini saya sarankan Bapak Ibu bekerja di laptop. Caranya, kata join Microsoft Teams meeting ini diklik kanan, kemudian copy link. Nah, ini di copy link. Nah, begitu. Linknya ini yang kemudian kita bagikan ke siswa. Ya, kita bagikan linknya sedemikian panjangnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memperpendek link dengan mengubahnya di website pemendek URL, shorten URL seperti bit.ly, ya, bit.ly atau gg.gg ataupun yang lainnya. Nah, link inilah yang kemudian kita perpendek dan kita bagikan kepada para siswa. Begitu, Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah terjawab semuanya. Monggo sambil mengisi daftar hadir sudah dibagikan lagi oleh host kami. Daftar hadir silakan diklik, ya, diisi. Silakan diisi Bapak Ibu. Oke, karena waktu sudah 11.27 sesuai yang kita rencanakan, kita hanya sampai 11.30. Semoga
workshop hari ini. Kami berikan cuma-cuma gratis sejak akunnya sampai workshopnya, bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk menunjang kinerja Bapak Ibu di kantor masing-masing, bisa juga dimanfaatkan dengan siswa. Lebih lanjut kita bisa diskusi di Microsoft Teams ya. Pastikan Bapak Ibu aktif di Microsoft Teams, kita bisa diskusi bersama di sana. Semuanya saling memberikan manfaat ya, sambil belajar bersama. Jangan lupa di screenshot tampilan kita hari ini, kirim ke grup, sebarkan ke dunia, kasih tahu para sahabat lain ya tentang pemanfaatan yang kita laksanakan hari ini sehingga bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Mungkin itu kami yang memberikan materi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tinggal klik tombol silang. Klik tombol silang yang